Pengaruh Roma di jagat politik sesungguhnya bukan baru-baru ini terjadi. Jejaknya sebagai politikus telah merentang sejak era Orde Baru. Berikut ini catatannya. 1. 1977 jadi Jurkam P3. Pemilu 1977 menjadi ajang pesta demokrasi kedua dalam sejarah pemerintahan Orde Baru. Dominasi Golkar sebagai peserta pemilu tak lepas dari strategi kampanyenya yang kerap melibatkan artis-artis terkenal seperti Edi Sud, Bing Slamet, dan Bucuk Soeharto. Mereka dan para artis pendukung Golkar lainnya berhimpun dalam organisasi artis Safari Golkar. Di mana Rhoma Irama? Rhoma Irama yang membentuk grup dangdut Soneta pada 1973 memilih jalan pedang dengan menjadi simpatisan P3. Pada masa kampanye pemilu 1977 Rhoma resmi memulai debutnya sebagai juru kampanye P3 yang ketika itu dipimpin Jaelani Naro. Bermodalkan lagu-lagu hits dan peran di sejumlah film, sosok Rhoma sukses menjadi magnet bagi masyarakat menghadiri kampanye-kampanye yang digelar P3. Pengaruh besar Rhoma menggait massa disebut-sebut turut andil membuat perolehan suara Golkar di Jakarta kalah dari P3 saat pemilu 1977. Kendati hanya bertindak sebagai simpatisan namun keterlibatan Rhoma di P3 membuat rezim Orde Baru cukup kegerahan. Maklum pamornya sebagai aktor, musikus, di era itu sedang terang-terangnya. Apalagi lagu-lagu dangdut ciptaannya yang dekat dengan kalangan rakyat juga syarat muatan kritik terhadap kebobrokan pemerintahan dan bermacam fenomena sosial di masyarakat. Seperti misalnya, lagu Hak Asasi, yang ditafsirkan sebagai kritik atas pemerintahan represif Presiden Soeharto. Tak ayal Rhoma kerap mendapat ancaman hingga dicekal tampil di TVRI kurun tahun 1977 sampai tahun 1988. 2. 1993 menjadi anggota MPR utusan golongan. Menjelang pemilu 1987 Rhoma Irama menyatakan pamit dari P3 dan mundur dari dunia politik praktis. Ketua Umum Golkar Sudarmono sempat menawari Rhoma bergabung namun ditolak. Selepas mundur dari P3 Rhoma kembali bisa tampil di TVRI. Namun lagu-lagu kritisnya terhadap kebijakan penguasa tetap bermunculan, salah satu yang terkenal berjudul Judi. Melepaskan diri dari dunia partai politik Rhoma justru terpilih menjadi anggota MPR yang mewakili utusan golongan seniman artis. Ia duduk di posisi ini dari 1992 hingga 1997. 3. 1997 masuk daftar caleg sementara Golkar. Media September tahun 1996, nama Rhoma Irama masuk dalam daftar calon anggota legislatif sementara nomor urut 4 Golkar yang diumumkan Lembaga Pemilihan Umum. Kabar ini membuat para sejumlah fansnya kecewa. Mereka membakar poster Sang Raja karena dinilai mengkhianati umat. Namun Rhoma punya alasan. Sejak vakum dari dunia politik praktis, ia mengaku terus mengamati partai mana dari 3 peserta pemilu Orde Baru yang berperan terhadap kemajuan Islam. Dari situ ia yakin Golkar punya andil besar. Tidak diketahui pasti bagaimana nasib Rhoma Irama sebagai caleg Golkar di pemilu 1997. Kabar mengenai keterlibatannya di dunia politik juga meredup seiring rontoknya pemerintahan rezim Orde Baru pada Mei tahun 1998 oleh Gerakan Reformasi. 4. 2008 kembali ke pangkuan P3. Sorotan wartawan politik kepada sosok Rhoma Irama kembali mengarah ke Rhoma Irama ketika pada 2008 ia kembali ke pangkuan P3 bersama 2 ustaz terkemuka, Zainuddin MZ, Nur Muhammad Iskandar Sek, dan Fadil Hasan. Surya Dharma Ali, Ketua Umum PPP kala itu menyatakan bahwa Rhoma telah berikrar untuk membesarkan PPP. 5. 2013 digadang jadi capres PKB. Juli tahun 2013 Rhoma Irama menyatakan diri siap maju sebagai calon presiden setelah mendapatkan sejumlah dukungan dari kalangan ulama. Namun kesiapan Rhoma ditanggapi dingin sejumlah elit PPP dengan alasan partai belum membicarakan soal siapa bakal calon presiden di pemilu 2014. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan jeli menangkap peluang ini. Ia menggandang-gadang Rhoma sebagai calon presiden PKB untuk pemilu 2014. Rhoma kerap tampil dalam sejumlah acara yang diselenggarakan PKB. Ia menjadi ikon partai dalam menggait massa. Hasilnya,
Perolehan suara PKB di pemilu 2014 meningkat menjadi 11,2 juta 9,04% dari 5,15 juta suara 4,95% pada pemilu 2009 yang secara otomatis juga menaikkan perolehan kursi mereka di DPR RI. Kendati berkontribusi terhadap perolehan suara PKB, namun pada akhirnya Muhaimin memutuskan mencalonkan pasangan Jokowi kala di Pilpres 2014. Sang Raja Dangdut yang kecewa akhirnya mengalihkan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno di Pilpres 2014. 6. 2015 bentuk partai idaman. Punya banyak fans setia dan organisasi Soneta di seluruh provinsi Indonesia membuat Rhoma Irama percaya diri untuk membuat partai sendiri. Pada 2015 ia mendirikan Partai Idaman yang merupakan akronim dari Islam, Damai, Aman. Sebagai ketua umum Rhoma menjadikan anak dan istrinya sebagai pengurus partai. Namun, Partai Idaman gagal unjuk kebolehan di Pilpres 2019 lantaran sudah lebih dulu dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh KPU. Kendati demikian, berdasarkan catatan Dirjen AHU Kemenkumham, hingga sekarang Rhoma masih tercatat sebagai ketua umum Partai Idaman. 7. 2018 bergabung ke PAN. Mei tahun 2018 Rhoma menyatakan diri bergabung dengan PAN, meski ia juga masih tercatat sebagai ketua umum Partai Idaman. Rhoma berdalih PAN punya versi yang selaras dengan Partai Idaman, sehingga bergabung ke dalamnya bukan hal yang perlu dipersoalkan. Gabungnya Rhoma mendapat respons antusias dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Rhoma Irama senior sekaligus sahabat. Keluarga besar PAN bangga menyambut Bang Rhoma, ujar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam tweet unggahan DPP PAN tanggal 12 Mei tahun 2018. Dukungan Rhoma kepada PAN berlangsung sepanjang kontestasi politik 2019. Rhoma dan bandnya, Soneta, menghadiri acara-acara kampanye PAN. Ia juga kembali memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Pada Oktober tahun 2018, misalnya, Rhoma menggelar deklarasi dukungan relawan Rhoma yang dihadiri langsung oleh Prabowo Subianto. 8. April tahun 2022 Golkar klaim Rhoma kembali ke Golkar. Senin tanggal 25 April tahun 2022 Rhoma Irama menghadiri acara buka puasa bersama PKK Kosgoro 1957 yang juga diikuti Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dalam kesempatan ini Airlangga mengklaim bahwa Satria Bergitar yang telah melalang buana ke berbagai partai akhirnya kembali ke Partai Golkar. Senior kita Kiai Rhoma Irama, yang tadi menyampaikan beliau adalah kader Partai Golkar yang sempat hijrah ke sana kemari. Dan akhirnya kembali ke Golkar juga, insya Allah, tutur Airlangga disambut tepuk tangan kader Kosgoro 1957 di Masjid Umar bin Al-Khattab, Jakarta, Senin tanggal 25 April tahun 2022. Rhoma tidak berkomentar soal pernyataan Airlangga bahwa ia kembali ke Partai Golkar dan nasib Partai Idaman selanjutnya. Yang jelas berselang sekira sebulan dari pernyataan itu, Airlangga kembali menemui Rhoma Irama di studio Soneta Record, Depok. Airlangga datang membawa kado spesial berupa head gitar untuk sang Raja Dangdut. Ia mengatakan head gitar ini untuk melengkapi instrumen gitar yang biasa digunakan Rhoma saat bermusik. Ini melambangkan kehidupan tidak boleh terputus. Harus ada keberlangsungan. Ini penuh arti. Hidup ini harus utuh, gak boleh terpotong-potong. Nah ini simbolnya, ujar Airlangga, Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022. 9. Tanggal 6 Desember 2022 Petaliter P4 klaim Rhoma masih cinta. Rhoma Irama masih terus menjadi magnet bagi para politisi. Selasa, tanggal 6 Desember tahun 2022 Pit Ketum P3M Mardiono menyambangi Rhoma di studio Soneta Record, Depok, Jawa Barat. Mardiono menyatakan Rhoma masih mencintai P3 namun butuh waktu untuk mencari cara membesarkan partai ini. Tadi beliau menyampaikan bahwa memang masih cinta terhadap P3. Beliau juga akan istiqarah mencari cara bagaimana mengembalikan P3 agar besar lagi, kata Mardiono. Rhoma merupakan deklarator Gerakan Pemuda Ka'bah yang menjadi salah satu ormas sayap P3. Mardiono menyebut Rhoma menitip pesan kepada kader GPK agar konsisten mengawal perjuangan P3 dengan cara berperan aktif menaikkan perolehan suara pada pemilu 2024. Sehingga nanti pada 2024 P3 mendapat kursi sebanyak-banyaknya. Penyanyi Rhoma Irama mengingatkan anggotanya untuk selalu rukun dalam tahun pemilu pada 2024. Rhoma Irama tidak ingin perbedaan pilihan membawa perpecahan di tengah masyarakat.
Hal itu diungkapkan Rhoma Irama dalam acara Halal Bihalal MPP MPW MPC Fahmi Tamami. Kita sudah memasuki tahun politik. Dalam politik, dalam era demokrasi, berbeda itu satu kewajiban, wajib berbeda. Karena di sini dalam politik itu ada hijau, ada kuning, ada merah, ada biru, ada macam-macam warna, ujar Rhoma Irama di Soneta Rekod, Jalan Tole Iskandar, Depok. Tidak ada satu keharusan harus pilih warna apa tidak. Demokrasi wajib berbeda, tetapi tolong dicatat, tidak boleh bermusuhan, lanjut Rhoma Irama. Rhoma Irama mengatakan, perbedaan dalam pilihan presiden atau calon presiden adalah suatu hal yang wajar. Kalau tidak ada perbedaan itu namanya otokrasi. Kalau demokrasi harus berbeda, ketika kita berbeda wajib bersatu. Bagaimana mengimplementasikannya? Oleh karena itu kita wajib mengedukasi umat bahwa politik bukan alat pemecah belah bangsa, kata Rhoma Irama. Rhoma Irama mengatakan, politik bukan alat pemecah belah bangsa. Sebab sila ketiga Pancasila yakni, Persatuan Indonesia, mengajarkan agar warga tetap bersatu walau berbeda-beda pilihan. Kalau setelah pemilu kita bermusuhan, kalau setelah pemilu kita terbelah, jangan pakai pemilu lagi deh, ucap Rhoma Irama. Mau ngapain pemilu kalau pemecah belah umat? Itu artinya kita melawan Pancasila itu sendiri. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Kalau dengan pemilu terjadi perpecahan Indonesia, ngapain pemilu? Tutup Rhoma Irama.